Halo, bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 2. Kalian mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. 3. Kalian mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Kalian mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Kita mengamati. Amatilah gambar berikut. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Selanjutnya, amati gambar berikut. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Terdapat 4 gambar. Kemudian, di bawah gambar terdapat rangkaian cerita. Gambar pertama sebelah kiri atas, gambar Pak Rudi dan Edo. Terdapat cerita di bawahnya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Gambar kedua, gambar Edo dan Pak Rudi di kandang kelinci sedang memberi makan kelinci. Lalu, gambar ketiga sebelah kiri bawah, gambar Edo yang tertawa dan kelinci. Edo senang sekali, Edo tertawa kegirangan. Gambar keempat yaitu gambar Edo dan kelinci. Terdapat penjelasan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan gagasan. Kedua, membuat sketsa. Ketiga, pewarnaan. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk membuat gambar adalah sebagai berikut. 1. Media alas gambar. Dapat berupa kertas, kain, kanvas, kaca, ataupun komputer. 2. Media pewarna. Dapat berupa pensil warna, cat air, spidol, dan lain sebagainya. Ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Buatlah karyamu di buku gambar. Tuliskan teks ceritanya tersebut sebelah kiri kolom, lalu gambar ilustrasi kamu gambar di kolom yang sebelah kanan. Ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu.
Buatlah sesuai dengan contoh cerita bergambar yang sudah kamu amati tadi. Ayo mengamati. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Berdasarkan gambar kelinci tersebut, kita dapat menuliskan penjelasannya di kolom bawah. Nama organ gerak yaitu kaki. Fungsi kaki pada kelinci yaitu untuk bergerak. Kelinci bergerak meloncat dengan menggunakan kakinya. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama teman sebangkumu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Tabel berikut terdapat 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama hewan, kolom ketiga nama organ gerak, dan kolom keempat fungsinya. Alternatif jawabannya sebagai berikut. Ikan, nama organ geraknya sirip dan ekor, fungsinya membantu ikan berenang. Katak, nama organ geraknya kaki dan tangan, fungsinya membantu katak berenang. Burung, nama organ geraknya sayap dan kaki, fungsinya membantu burung terbang dan berjalan. Ular, nama organ geraknya otot perut, fungsinya membantu ular bergerak secara melata. Kadal, organ geraknya keempat kaki, fungsinya membantu berjalan di darat dan berenang di air. Kambing, nama organ geraknya keempat kaki dan fungsinya membantu kambing berjalan di darat. Yuk berkreasi. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Langkah kerjanya sebagai berikut. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Gambarlah pola pada kertas. 3. Guntinglah kertas sesuai pola. 4. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Coba perhatikan contoh berikut. Membaca. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya, ikan. Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut. Bacaan berikut berjudul Gerak Ikan dalam Air. Bacaan berikut terdiri dari 3 paragraf. Bacalah bacaan berikut di dalam hatimu. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Tuliskan pada tabel berikut. Tabel berikut terdiri dari 3 kolom. Kolom 1 paragraf, kolom kedua ide pokok, dan kolom ketiga kalimat pengembang. Alternatif jawabannya sebagai berikut. Sebagai contoh, paragraf 1, ide pokoknya ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain. Hal tersebut karena habitat ikan di air. Nah, lanjutkan untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 2 dan 3. Ayo renungkan sebagai bentuk refleksi. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Buatlah sebuah karangan singkat sebanyak 4 paragraf dan tiap paragraf ditentukan ide pokoknya sebagai berikut. Perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Kamu sudah selesai melaksanakan pembelajaran bersama dengan guru dan teman-temanmu. Kamu juga dapat melakukan kegiatan bersama anggota keluarga di rumah. Lakukan kerjasama dengan orang tua.
Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar. Tunjukkan gambar ceritamu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi orang tuamu pada kolom berikut. Kalian sudah menyelesaikan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Apabila hasil belajarnya di bawah KKM, maka kalian simak kembali pembelajaran tadi. Apabila hasil belajar kalian di atas KKM, maka silakan melanjutkan ke pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Salam sehat, selalu semangat, dan terus berprestasi. Sampai jumpa.